Saat ini kami sudah kehadiran Habib Nabil Al-Musawa. Terima kasih banyak Habib. Kami persilakan ya ini Maria. Ya silakan kepada narasumber ada yang ingin bertanya. Silakan dari Bang Terry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang kami muliakan. Fenomena saling menghina, saling merendahkan, baik di medsos maupun di pergaulan umum ini kan sekarang sudah marak. Padahal di hukum negara, di iman kita masing-masing, di semua kitab suci sudah jelas ada aturan mainnya. Sebagai contoh kalau di iman saya Habib di Islam itu Al-Hujarat ayat 11 itu tegas sekali. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kemudian boleh jadi mereka yang mengolok-olok itu lebih buruk daripada yang diolokkan. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan kemudian juga tegas, jangan pula memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bertobatlah kamu katanya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu termasuk dalam kelompok orang yang zalim. Itu tegas sekali. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang dipersatukan karena perbedaan. Ada yang seperti Kakak Pigai, seperti saya, seperti Bang Eben dan sebagainya. Dulu pendiri bangsa bisa menghadirkan kesejukan di tengah perbedaan itu. Nah sekarang agak berbeda sedikit Habib. Apa yang harus kami ini lakukan? Dan mungkin kalau kita boleh tahu penyebabnya apa sih ini? Mungkin itu saja Habib. Oke, baik. Poinnya dari Bang Terry sudah didapat. Ada yang ingin bertanya selanjutnya? Monggo, silakan. Ya. Mas Roy. Habib, supaya juga persoalan tadi juga clear ya gitu. Kan tadi Mbak Yeni juga bilang esensi yang disampaikan Bang Pigai ini ada benarnya. Cuman penyampaiannya mungkin perlu diperhalus lagi. Nah, hanya kadang-kadang sangat halus cara menyampaikannya itu kadang-kadang tidak jalan. Jadi artinya gini, Papua itu juga mungkin mereka tidak setuju atau tidak disebut Bang Pigai ini marah gitu ya. Karena apa? Banyak janji di sana. Tetapi kemudian tidak terlaksana. Ada orang yang suka berjanji, tapi kenyataannya malah berkebalikan. Nah hukum Islamnya apa itu, Habib? Orang yang suka janji tapi jadinya malah 180% derajat kebalikan dengan janjinya tadi. Terima kasih. Baik. Kami persilakan Habib. Langsung, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, sahabat-sahabat saya, sebangsa dan setanah air, serta seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya tertarik ya dengan apa yang tadi berjalan. Demikianlah dunia politisi. Jadi hal-hal yang awalnya kelihatan tegang dan sebagainya itu bisa berubah ya sesuai dengan tuntutan ya, berbagai tuntutan. Sebelum saya menjawab dua pertanyaan tadi, saya ingin menyampaikan kejadian seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi ada seorang dari satu suku, ya, namanya adalah Harith Al-Khuzai, ya. Kemudian ada satu orang lagi, Walid bin Uqbah. Suatu ketika Rasul SAW memerintahkan kepada Walid bin Uqbah untuk menagih zakat, ya, kepada satu suku yang pimpinan sukunya adalah Harith Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah, ya, satu suku besar di sana di Arab. Kemudian ketika sekian lama yang datang ini telat, lalu kemudian Harith mengumpulkan seluruh sukunya, ya, untuk apa? Untuk menyampaikan zakat itu langsung kepada Rasulullah SAW di Madinah, Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang terjadi? Ketika Walid bin Uqbah melihat dari kejauhan, dia lihat ini ada satu kelompok orang ya datang ke Madinah, lalu dia lihat ada Harith di depan, dia langsung menyangka ini mereka akan menolak membayar zakat, akan membunuh saya dan akan memerangi Nabi Muhammad SAW. Tanpa dia tabayun dulu, ya, tanpa cek and recheck, dia langsung pulang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasul pun memerintahkan satu pasukan untuk menghadapi pasukan yang datang tadi. Tapi pesan Rasul satu, ya, sebelum terjadi peperangan tanya dulu, ya. Ketika sampai di situ, lalu kemudian dikepung, Harith dan sukunya merasa bingung, ini kenapa, ya?
Ya karena kamu mau bunuh itu utusan, nggak mau bayar zakat dan sebagainya. Lalu kata Harith, tidak begitu, ini saya datang bawa zakat ke Madinah karena Rasul terlambat. Ya, sementara utusannya kemana? Kami nggak tahu, nggak pernah datang ketemu dengan kami. Ya, kemudian sampai ke Madinah, selesai masalah itu. Nah, dari kejadian ini turun ayat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Wahai orang-orang beriman, kalau misalnya ada orang fasik datang membawa berita, coba cek and recheck dulu. Ya. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena nanti kamu bakal menimpakan suatu musibah kepada satu kelompok atau satu suku atau satu bangsa, itu ya. Ya sementara mereka tidak seperti itu, ya. Nah, apa yang kita saksikan di dalam apa yang tadi terjadi, yang mudah-mudahan ini bentuk daripada tabayun, ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Pigai ini mungkin tujuannya adalah kepada dua orang, gitu ya. Tapi kemudian diberikan keterangan, gitu ya. Keterangan ini kemudian jadi multitafsir. Ya, sebagian menganggap ini sara, sebagian menganggap ini hanya kata keterangan lokasi, gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanyakan bagaimana, kalau saran saya ini Bang Pigai, mohon maaf ya, saran saya mungkin Bang Pigai nggak ada salahnya kalau minta maaf kepada orang Jawa Tengah, nggak ada salahnya, gitu ya. Bahwa kritiknya kepada dua orang tadi berlanjut terus saja nggak apa-apa, tapi Jawa Tengahnya jangan dibawa-bawa. Ini nanti kemudian jadi kebiasaan, ya. Dan saya juga nggak setuju dengan tadi yang disebut Bang Pigai, orang yang merendahkan Papua dan sebagainya. Itu juga nggak benar juga, ya. Jadi semuanya lah, ya. Pertama adalah kita tabayun. Lalu kemudian yang kedua, tadi sahabat Bang Arteria yang menanyakan tentang bagaimana urusan celak mencela ini, ya. Kalau di dalam ajaran Islam dikatakan la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan satu kaum mencela yang lain karena bisa jadi yang dicela lebih baik. Apalagi kalau sudah bawa nama suku, ya. Ya ada lagi yang bilang misalnya kadrun, itu juga pencelaan juga, itu sara juga, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi cebong, itu juga aduh ampun itu, ya. Sebaiknya menurut saya ini dua kelompok ini jangan kemudian menggunakan bahasa-bahasa begitu. Bahasa yang mendidik lah. Nah, kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Abang Roy Suryo, ya. Ya baik, menyampaikan tadi bagaimana soal janji. Nah, ini janji juga harus ditepati, gitu ya. Jadi mungkin orang kemudian jadi marah, jadi kemudian salah bicara karena mungkin nunggu janji-janji nggak ditepati. Tapi mungkin bahasa yang dipilih harus benar. Jadi janji itu kata baginda Rasul SAW, ya salah satu ciri orang munafik adalah kalau dia berjanji dia ingkar, tidak ditepati. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Yang terakhir saya ingin sampaikan ya kepada media ini juga mungkin suasana diadu itu agak dikurangi lah gitu. Jadi bagaimana jalan tengah. Ini negeri kita ini sudah pecah gitu ya. Jadi ada dua kelompok. Saya sedang tarik ke sana, tarik ke sini. Mbok, yuk kita coba bicara yang baik-baik lalu temukan solusi yang baik. Terima kasih banyak, Bang. Boleh nggak? Juga Mas Rasul Habib Nabil Al-Musawa sudah hadir, Bang Arteria Dalam sudah hadir di Catatan Demokrasi. Mohon maaf Bapak-bapak, kita sudah sampai di penghujung program Catatan Demokrasi, Bang Pigai. Bang Teddy dan juga Bang Eben juga terima kasih sudah hadir. Habib Nabil bisa bergabung bersama kami. Kita harus menutup perjumpaan di Catatan Demokrasi malam hari ini. Saya Andro Beda Merkuri. Saya Maria Sekap. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.